Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini Ibu akan melanjutkan pertemuan kemarin. Kalian kan sudah membahas tentang peluang ya kemarin dengan kelompoknya. Kemarin kalian menjelaskan bahwa peluang itu adalah kemungkinan kejadian yang muncul gitu kan. Nah, di sini untuk rumus peluangnya sendiri itu di sini kalau misalnya peluang A atau peluang kejadian A kita tulis dengan PA, rumusnya itu NA dibagi dengan NS. Nah, NA ini apa, Bu? NA ini banyaknya kejadian pada anggota A. Oke. Sedangkan NS banyaknya ruang sampel. Oke. Sini contoh satu ya. Tentukan peluang munculnya angka 5 pada pelemparan 1 buah dadu. Oke. Berarti di sini kejadian yang muncul itu adalah angka 5. Untuk A-nya berarti angka 5 kan? Oke. Sedangkan sampel atau dalam sebuah dadu itu sampelnya itu ada apa saja? Anggotanya ada berapa saja angkanya? Pastinya 1 sampai 6 gitu kan? Nah, sekarang di sini yang ditanyakan peluang munculnya angka 6 berarti yang kita perlukan di sini kan yang ditanyakan PA, yang kita perlukan NA dan NS gitu kan? Nah, di sini untuk mencari NA banyaknya anggota A. Ada berapa di sini anggota A? Anggota itu kan hanya cuma 5. Berarti ada berapa? Anggotanya 1. Oke. Di sini untuk NS banyaknya anggota S ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti untuk peluang kejadian munculnya angka 5 itu NA bagi NS. NA-nya berapa? 1. Dibagi NS-nya 6. Ini peluang kejadian munculnya angka 5. Oke. Contoh 2. Tentukan peluang munculnya bilangan ganjil pada pelemparan 1 buah dadu. Oke. Berarti di sini jawab. Untuk A itu adalah munculnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil pada 1 buah dadu itu berapa saja? Angka berapa saja? 1, terus 3, ya, terus 5. Oke. Sampelnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini untuk NA-nya banyaknya anggota A. Anggota A ada berapa banyak? 1, 2, 3. Oke, tulis. Di sini untuk NS. Ada berapa NS-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang berarti munculnya bilangan ganjil pada sebuah dadu berapa? PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya berapa? 3 kita masukkan. Dibagi dengan 6.
3 dibagi 6 hasilnya 1/2. Ini peluang munculnya bilangan ganjil pada sebuah dadu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan sudah menentukan peluang. Sekarang ruang sampelnya kalau satu buah dadu berarti gampang kan? Tinggal bilangannya saja disebutkan. Di dadu itu ada angka berapa saja, 1 sampai dengan 6. Nah, kalau menentukan ruang sampel, misalnya si objeknya itu lebih dari 1, misalnya 2 nih. 2 buah dadu. Berarti kalian ada 2 cara. Cara yang pertama, cara kolom. Cara kolom kalian berarti tinggal beri nama dadu 1 dengan dadu 2. Dadu 1 kalian angkanya tulis ke bawah. Ada angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Oke. Untuk dadu 2 berarti sama kan? Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Nah. Berarti kalian tinggal kalikan. Maksud kalikannya itu nih 1,1, terus 1,2, terus 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya. Kalau 2 berarti 2, 1, terus 2, 2, terus 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Berarti kalau 3 dengan 1. Bisa saja yang munculnya itu kalau 2 buah dadu dilemparkan, bisa saja kan angka 1, dadu 1 itu angkanya 1 yang muncul, dadu 2 angkanya 1 juga. Bisa saja dadu 1 itu munculnya 2 angkanya. Kalau misalnya dadu 2 itu munculnya angka 1. Gitu ya. Caranya seperti ini kalian untuk menentukan ruang sampelnya. 3, terus ya 3,3, terus 3,4. Dari pinggir kali ke atas nih 3,5. Satuin 3 dengan 6, 4 dengan 1. Seterusnya sampai dengan 6,6 sampai dengan selesai. Nah, ini merupakan ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Oke. Untuk koin juga sama. Untuk koin sama, bisa menggunakan cara kolom. Koin atau uang logam ya. Misalnya 2 buah uang logam dilemparkan secara bersama-sama. Berarti ada logam 1, pasti ada logam 2. Kemungkinan yang terjadi itu kalau uang logam itu berarti kan ada angka, ada juga gambar. Gitu. Berarti ini juga sama, ada angka, ada gambar. Oke. Untuk misalnya disatuinnya bisa saja angka dengan angka. Angka dengan gambar. Iya, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Berarti ini untuk ruang sampelnya. Jika di soalnya ditanyakan 2 buah dadu, berarti kalian tinggal angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Gitu ya guys. Nah, itu untuk cara kolom. Ada juga cara apa sih namanya? Diagram pohon, yang diagram pohon. Seperti gini. Ini diagram pohon.
Oke, logam 1 ada angka gambar. Logam 2 angka gambar. Logam 2 lagi angka gambar. Berarti yang muncul ruang sampelnya bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar. Itu ya untuk menentukan ruang sampel jika objeknya lebih dari 1. Oke. Kalau misalnya Bu, kalau uang logamnya 3 gimana Bu? Boleh, kalian bisa menggunakan cara kolom atau cara diagram. Sama saja. Berarti kalau misalnya kalian cara kolom, kalian cari dulu pelemparan yang 2 buah dadu yang ini. Setelah itu kalian satukan lagi dengan yang satunya lagi. Contoh nih. Tiga buah dadu. Oke, kalian pertama-tama cari dulu yang 2 buah dadu. 2 buah dadu, 2 buah logam. Angka gambar, angka gambar. Logam 1, logam 2. Berarti angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, setelah ini ruang sampel yang ini kalian pindahkan. Berarti di sini angka gambar yang logam 3 ya. Berarti ini logam 1 2. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Berarti kalian tinggal kalikan lagi. Angka-angka jadi triple angka. Angkanya 2, gambarnya 1. Angka gambar. Terus angka gambar. Gambar angka-angka. Gambar angka. Gambar angka, gambar gitu. Bisa dipahami? Oke. Itu untuk menentukan ruang sampel. Lanjut sekarang. Setelah menentukan peluang suatu kejadian A dan menentukan ruang sampel, di sini Ibu akan melanjutkan bahasan tentang frekuensi harapan. Oke, frekuensi harapan itu di sini adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan itu dilambangkan dengan FH, di mana rumusnya itu N dikali dengan PA. Oke, di sini N itu banyaknya percobaan. Untuk PA, peluang kejadian A. Oke, gitu ya. Contoh. Di sini. Dua buah uang logam dilempar sebanyak 50 kali. Frekuensi harapan muncul satu angka dan satu gambar adalah titik-titik gitu ya.
Oke, berarti di sini kan objeknya ada 2 di sini untuk soal ini. 2 buah uang logam. Berarti objeknya 2. Kita mencari dulu ruang sampel dari 2 buah uang logam. Oke. Sini untuk ruang sampelnya. Mau cara apa? Mau cara diagram pohon atau mau cara tabel? Bebas ya, itu terserah kalian. Di sini Ibu akan menggunakan cara diagram pohon. Berarti di sini untuk logam 1 ada angka, ada juga gambar. Untuk logam 2 berarti di sini ada angka, ada juga gambar. Di sini juga sama, ada angka, ada gambar. Berarti di sini angka, gambar, terus gambar, angka, gambar. Itu kan? Ini ruang sampelnya. Berarti S-nya itu di sini ada apa saja? Ada angka-angka, angka gambar, terus gambar angka, gambar. Oke, ini untuk sampelnya. Sampelnya ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4. Untuk NS-nya 4. Di sini untuk A itu pengennya dia munculnya 1 angka dan 1 gambar. 1 angka 1 gambar yang mana? Yang 1 angka 1 gambar, berarti AG sama GA, gitu kan? Oke. Banyaknya peluang muncul A berarti banyaknya kejadian A itu ada berapa di anggotaannya? 1, 2. Oke, sini. Untuk FH itu rumusnya N dikali PA. Oke. N ini banyaknya percobaan. Nih, dilemparkan berapa kali? 50 kali. Berarti N-nya 50. Dikali untuk PA. PA itu rumusnya apa, teman-teman? NA dibagi dengan NS. Pinter. NA-nya berapa? NA-nya 2. Dibagi dengan NS-nya 4. Atau bisa saja 2/4 itu 1/2. Kita substitusikan si PA ini ke dalam FH yang ini. PA-nya itu 1/2. Berarti 50 dikali 1/2 hasilnya 25. Oke, ini frekuensi harapannya 25. Itu untuk frekuensi harapan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang faktorial. Oke. Faktorial. Faktorial itu dinotasikan dengan tanda seru. Kalian tahu tanda seru? Nah, kalau di matematika itu ini dimaksud dengan faktorial. Kalau bahasa Indonesia kan tanda seru ya. Kalau di matematika ini namanya faktorial. Oke. Jika di sini saya punya N faktorial, N-nya itu bisa bilangan bulat apa saja ya. Maka hasilnya itu N dikali N kurang 1 dikali titik-titik sampai dikali dengan 1. Oke. Untuk faktorial ya. Contoh. Nih. Tentukan nilai lima faktorial. Berarti kalian tinggal 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sampai perkalian 1 berarti kalian sudah berhenti. Oke, berarti 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Nah, ini untuk nilai dari 5 faktorial. Contoh 2. Misalnya 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Berarti gimana?
kalian tinggal tulis 6 dikali 5 dikali 4. Bisa kalian misalnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh. Tapi kalian perhatikan lebih cara cepatnya di sini. Untuk 4 di sini kan di bawahnya ada dibagi 4 faktorial. Nah, berarti kalian untuk 6 faktorial cukup kalian sampai 6 kali 5 kali 4 faktorial. Gak usah dijabarin lagi. Soalnya nanti kan 4 faktorial dengan ini bisa dicoret. 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa dicoret hasilnya. Berarti 6 kali 5 hasilnya 30. Nah, ini untuk faktorial. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke permutasi. Permutasi itu adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda. Nah, permutasi ini digunakan apabila misalkan mencari sebuah cara penyusunan tapi tidak dilakukan secara acak gitu. Berarti kalian menggunakan rumus permutasi ya. Rumusnya itu P N R. Di sini berarti N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Di sini di mana N itu merupakan jumlah keseluruhan, dibagi R-nya itu unsur. Oke. P itu sendiri adalah permutasi. Contoh di sini, kalau misalnya P permutasi dari 5 dan 3 itu berarti kalian 5 faktorial, di sini kan N. Kayak gitu kan? N-nya 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Oke. Atas difaktorialkan dibagi dengan atas kurang bawah difaktorialkan. Sini berarti 5 faktorial per 5 kurangi 3 2 berarti 2 faktorial sama dengan 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa? Karena di sini kan pembagiannya 2 faktorial. Berarti cukup saja kalian 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial sama 2 faktorial, atas bawah ada 2 faktorial? Ada. Berarti kalian tinggal coret 2 faktorialnya. Tinggal kalikan yang ini. 5 kali 4, 20 kali 3, 6, 60. Gitu ya. Ini juga sama nih, seperti di faktorial tadi. Karena di bawahnya itu ada 4 faktorial, berarti kalian cukup si 6 faktorialnya tidak usah sampai dengan dikalikan 1. Capek-capek ya. Berarti kalian cukup saja 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena di bawahnya ada 4 faktorial. Berarti coret 4-nya nanti. Kalau misal di bawahnya di sini 3 faktorial, berarti kalian tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial gitu ya. Oke. Lanjut di sini. Untuk contoh soal yang soal cerita. Misalnya sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang. Yang akan dicalonkan untuk 3 menjadi pemain utama.
Tentukan banyak cara. Banyaknya cara untuk menyusun pemain. Oke, kalau ada soal cerita seperti ini, kayak pemain utama, pemimpin, sekretaris, bendahara, atau yang berkaitan dengan penyusunan organigram, ya, organisasi gitu kan. Kalian penyelesaiannya menggunakan permutasi. Oke, jawab. Berarti di sini keseluruhannya ada berapa? Sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang. Berarti 5 orang itu sebagai N. Keseluruhan 5. Yang akan dicalonkan untuk menjadi 3 menjadi pemain utama. Berarti 3 ini sebagai unsur atau R. Itu 3. Gitu kan? Sini tentukan banyaknya cara untuk menyusun pemain utama. Berarti kita menggunakan permutasi. P, N, R. Di mana di sini P, N-nya berapa? 5. R-nya 3. Gitu kan? Berarti rumus permutasi itu apa? N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Di sini N faktorialnya berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial. Sini 5 faktorial sama dengan 5 kurangi 3 2. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Coret 2 faktorialnya sama-sama atas bawah ada. Hasilnya 60 cara. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, catatan. Penggunaan rumus permutasi jika di soal itu menyebutkan penyusunan yang tersusun. Contohnya pemilihan KM, sekretaris, bendahara. Oke. Pokoknya kalau di soal itu tidak dilakukannya secara teratur atau tersusun pemilihannya, berarti kalian menggunakan rumus permutasi. Kalau misalnya dilakukannya secara acak, nanti ada rumus yang dinamakannya rumus kombinasi ya. Kalau misalnya tidak acak terus tersusun kayak pemilihan KM, sekretaris, bendahara, itu menggunakan permutasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada silahkan ya.